Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi dari kampus Stein Bengkalis. Akan mencoba mempresentasikan tentang peradilan umum. Presentasi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah peradilan di Indonesia. Di samping itu, kami berharap presentasi ini dapat memperluas wawasan kita hendaknya. Baik, langsung saja ke pokok materi. Kita mulai dari dasar hukum dari peradilan umum. Adapun dasar hukum dari peradilan umum adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 20, 21, 24, dan 25. Kemudian Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, kemudian Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, serta yang terakhir Undang-Undang Peradilan Umum itu sendiri, yang awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan kemudian hari diubah beberapa kali. Yang terakhir perubahannya terjadi di tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Kenapa kita harus bicara tentang dasar hukum? Karena ini akan menjadi landasan agar kita punya persepsi yang sama, kita punya pemahaman yang sama. Ketika kita ingin memperdebatkan suatu hal, kita punya dasar yang sama untuk memperdebatkannya, sehingga akan ditemukan titik temu. Jika tidak ada dasar hukumnya, tentu masing-masing kita akan berbeda. Tentu tidak ada solusi dari apa yang sedang kita perdebatkan. Nah, itu berkaitan dengan dasar hukum. Baik, kita masuk kepada kewenangan pengadilan. Pengadilan umum ini kewenangannya adalah memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan pidana dan perdata umum. Tindak pidana itu seperti tindakan pelanggaran dan kejahatan, seperti pelanggaran lalu lintas. Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, itu diperiksa di pengadilan umum. Kemudian ada juga tindak pidana kejahatan. Jadi jenis pidana ada dua, yaitu satu pelanggaran, seperti pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Kedua, tindak pidana kejahatan. Nah, kejahatan ini sifatnya lebih berat, pidananya bahkan bisa sampai pidana mati. Kemudian perkara perdata. Perkara perdata adalah perkara yang ada atau muncul dalam ranah pribadi atau ranah perseorangan. Misalnya berkaitan dengan harta kekayaan, kepemilikan, atau berkaitan dengan kerjasama, bisnis. Itu semua merupakan bagian daripada hukum perdata. Misalnya ada yang bersengketa, sengketa tanah, sengketa rumah, sengketa hak cipta, hak paten, sengketa yang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak. Kita lanjut ke struktur organisasi dari pengadilan negeri. Struktur organisasi dari pengadilan negeri, yang pertama ada ketua pengadilan sebagai pimpinan, yaitu yang mengepalai pengadilan. Selanjutnya hakim, di sini majelis hakim ya, memeriksa perkara-perkara yang masuk ke pengadilan negeri, baik itu berupa perkara pidana maupun perdata. Kemudian ada panitera, bagian yang membantu hakim dalam administrasi hukum. Yang selanjutnya sekretaris, bagian yang membantu hakim dalam bidang administrasi umum, seperti mengusulkan gaji hakim, perawatan gedung, pengadaan barang dan pegawai. Dan selanjutnya ada jurusita, yaitu bagian yang melaksanakan perintah daripada putusan hakim, atau bisa kita sebut eksekutor. Baik, masuk kepada pengadilan khusus yang ada di pengadilan umum.
Pengadilan khusus yang ada di pengadilan umum ada yang pertama yaitu pengadilan anak, yaitu pengadilan yang memeriksa perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Anak sendiri di sini definisinya yaitu orang yang berusia sebelum 18 tahun. Yang kedua, pengadilan niaga, yaitu pengadilan yang memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan kepailitan atau tidak mampunya seseorang untuk membayar hutang. Kemudian pengadilan khusus yang ada di pengadilan umum yaitu pengadilan tipikor, yaitu pengadilan yang memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti markup, korupsi, suap, gratifikasi, atau penggelapan dalam jabatan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, pengadilan khusus yang ada di pengadilan umum yaitu pengadilan HAM, pengadilan hak asasi manusia. Nah, pelanggaran terhadap HAM berat seperti genosida, yaitu pemusnahan terhadap etnis, agama atau kejahatan terhadap kemanusiaan masyarakat sipil secara umum. Baik, yang terakhir ini sebagai tambahan, ada istilah bantuan hukum di pengadilan umum. Ini diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang bisa jadi berperkara di bidang pidana maupun perdata, yang harus diselesaikan di pengadilan umum. Tidak semua dari masyarakat Indonesia yang paham dengan hukum, atau tidak semua juga dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kecukupan biaya dalam berperkara di pengadilan umum. Jadi di setiap pengadilan ada pos bantuan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.